Ya, selamat malam semuanya, selamat datang di tutorial struktur data. Di video kali ini kita akan belajar membaca program linked list dengan pointer. Di sini saya menggunakan modul struktur data halaman 12. Di video sebelumnya kita telah belajar yang bagian atas ini. Struct type node, type PTR, dan lain-lain. Nah, di video ini kita akan belajar bagian sisip node. Di sini ada beberapa void. Kita akan belajar mulai dari void buat list baru, void sisip node, dan list kosong. Untuk yang hapus node, baca maju dan baca mundur akan dibahas di video berikutnya. Karena suatu program itu dibacanya mulai dari main, maka kita langsung saja ke mainnya. Cout list mula-mula, buat list baru. Oke, berarti sekarang kita buat list baru, masuk ke void buat list baru. Buat list baru ada di mana? Ada di sini. Nih, void buat list baru. Type PTR list sama dengan 0, awal sama dengan list, akhir sama dengan list. Oke, kita buat list baru. Di situ masih ingat kan bentuknya kotak. Kemudian yang bawah ini adalah alamat untuk menunjuk list berikutnya. Kemudian yang bawahnya lagi adalah alamat asli dari list tersebut. Untuk mempermudah, pada video ini gambarnya akan kita sederhanakan. Tidak 3 seperti ini, tapi gambarnya akan menjadi seperti ini. Kotak yang besar ini untuk menyimpan nilainya. Kotak yang kecil sebelah kanan ini untuk menunjuk list berikutnya. Gambar seperti ini akan mempermudah kita dalam memahami codingannya. Type PTR list sama dengan 0, awal sama dengan list, akhir sama dengan list. Jadi list ini sekarang nilainya adalah 0. 0 kita simbolkan dengan dicoret seperti ini ya. Nanti kalau ada coretan seperti ini, itu artinya 0. Ini adalah list, kita tulis di atas ini. Awal sama dengan list, berarti awal ada di sini tempatnya. Kemudian akhir juga ada di list. Awal sama dengan list, akhir sama dengan list. Oke, void buat list baru sudah kita jalankan. Kemudian kembali lagi ke main. Setelah buat list baru ada sisip node 50. Apa itu sisip node 50? Coba kita pergi ke sisip node. Void sisip node. Ini. Void sisip node type info IB. Type info itu apa? Type info itu berasal dari sini. Type info itu adalah integer. Type def integer, type info itu artinya type info itu adalah integer. Maka type info IB sama dengan integer IB. IB adalah variabel, type info adalah tipe datanya. Maka variabel IB ini memiliki tipe data integer, yaitu angka. IB ini akan diisi dengan angka. Angka apa? Angka yang ada di dalam sisip node ini, 50. Type info 50. Type PTR NB bantu. NB sama dengan type node malloc. Ini malloc ya. Nah, kalau ada codingan seperti ini, itu artinya kita akan membuat sebuah kotak kosong, atau yang kita sebut dengan list kosong. Kotak ini terdiri dari 2 kotak. Kotak yang besar NB info, kotak yang kecil adalah NB next. NB info akan diisi dengan IB, NB next diisi dengan 0. Kita tulis IB dan 0. IB itu berapa? Tadi IB adalah 50. Berarti IB ini akan kita ganti dengan angka 50.
Kemudian masuk ke if. If list kosong, apakah list kosong? Kemudian masuk ke int list kosong. Karena ini kan artinya memanggil fungsi ya, memanggil fungsi list kosong. Maka kita harus masuk ke list kosong. If awal sama dengan 0. Apakah awal sama dengan 0? Nah, tadi di sini di bagian void list baru sudah kita buat bahwa awal itu adalah list, yang mana list itu nilainya 0. Itu artinya saat ini awal bernilai 0. Maka list kosong ini akan bernilai true. Jika true, maka masuk ke dalam if awal sama dengan NB. NB yang mana? NB adalah kotak yang kita buat di sini, di bagian sisip note ini. Yang NB infonya 50, NB nextnya 0, kotaknya ini. Biar nggak lupa ini kita tulis dulu NB. Awal sama dengan NB, akhir juga sama dengan NB. Berarti awal di sini dan juga akhir. Karena if ini sudah terpenuhi, maka tidak perlu masuk ke else if atau else. Jadi yang sisip note 50 itu udah selesai. Sekarang lanjut ke sisip note 20. Sisip note 20. Masuk ke void sisip note. Tab info 20. NB tab note malloc size of tab note. Berarti kita buat kotak lagi dengan NB infonya. Oh ya, sekarang NB-nya berubah jadi ini. Karena sesuai dengan perintahnya, NB ini dibuat lagi. NB dibuat list baru lagi. Sehingga NB yang tadi ini udah bukan NB lagi. Lalu apa dia? Ya, dia hanyalah sebuah alamat yang berisi angka 50 dan juga awal dan akhir. NB info sama dengan IB. IB-nya tadi berapa? 20 ya. 20. Next-nya 0. Kemudian masuk ke if list kosong. Masuk ke int list kosong. Apakah awalnya sama dengan 0? Nah, ini berbeda sama yang tadi. Kalau tadi awalnya 0 di sini. Sekarang awalnya udah bukan 0 lagi. Kita hapus ya. Lupa tadi nggak dihapus. Sekarang awalnya udah ada di sini. Awalnya udah bukan 0 lagi. Karena awal bukan 0, maka if ini tidak bernilai benar. Masuknya ke else, return false. Sehingga if list kosong ini bernilai false. Jadi tidak masuk ke sini. Masuknya ke else if. Kita cek dulu. Apakah IB, apakah 20? Kurang dari sama dengan awal info. Awal info itu apa? Awal info itu adalah ini. Awal info. Awal info. Info adalah kotak yang besar. Berarti apakah 20 kurang dari sama dengan 50? Benar ya? Kalau benar maka masuk ke sini. Ini ada keterangannya nih, sisip di depan. Maka NB next. NB next yang ini. NB next. Next itu kan yang kotak kecil. NB next sekarang berubah jadi awal. Awal itu ya kotak list ini. Listnya 50 ini adalah awal. NB next sama dengan awal. Berarti kita tarik panah ini ya. NB next sama dengan awal. Maka next-nya NB ini sudah tidak 0 lagi. Karena sudah ada sambungannya. Kemudian akhir sama dengan NB. Setelah NB next sama dengan awal, awalnya kita pindah. Awalnya kita ubah
ke NB. Maka sekarang posisinya yang depan itu sebenarnya NB yang baru ini, yang 20. Ini awalnya, kemudian akhirnya ini adalah yang 50. Karena ini saat menyisipkan itu sekaligus juga diurutkan. Nah, karena posisinya seperti ini kan nggak enak ya dilihat ya. Kalau komputer sih nggak masalah. Komputer kan nggak mempermasalahkan dia ada di kanan atau di kiri. Yang penting dia tahu bahwa awalnya itu mana, kemudian list berikutnya itu kemana. Tapi kalau kita sebagai manusia, ini kan lebih enak kalau angka 50 ini ada di sebelah kanannya awal. Nah, kita pindah aja. Sekarang panahnya ke sini. Nah, sekarang gambarnya jadi seperti ini. Awalnya 20, akhirnya 50. Sekarang kita lanjut lagi ke sisip yang berikutnya. Sisip 5. Sisip 5 ini ya kira-kira di sebelah kirinya 20 ya. Jadi kasusnya sama kayak yang tadi. Kita coba yang kasusnya berbeda. Yang sisip not 100. Sisip not 100. Buat kotak lagi. NB info. Ini sekarang NB-nya. NB info 100. Kemudian next-nya 0. Sorry ini masih 0 ini. Yang 50. Kemudian if list kosong. Salah ya. Karena awalnya tidak 0. Kemudian masuk ke else. Apakah 100 kurang dari awal info? Awal info itu kan 20. Apakah 100 kurang dari 20 kan? Salah. Karena salah berarti nggak masuk ke else if, masuknya ke else. Di else ini udah pasti masuk ya, karena dia kan kondisi terakhir. Bantu sama dengan awal. Ini bantu ini adalah variabel yang dibuat di sini. Bantu sama dengan awal. Berarti bantu ada di sini. Di depan. Kemudian while bantu next tidak sama dengan 0. Apakah bantu next tidak sama dengan 0? Bantu next itu adalah bantu next tidak sama dengan 0 ya, karena bantu next itu ada listnya. Berarti ini benar. Kemudian dan IB lebih besar dari bantu next info. IB itu ini 100 lebih besar dari bantu next info. Urutannya ini. Bantu, kemudian next, ini kotak kecilnya ini, next, info. Next itu kan lurus ke sini, infonya adalah 50. Berarti apakah 100 lebih besar dari 50? Maka benar. Benar dan benar, berarti benar masuk ke bantu sama dengan bantu next. Bantu sama dengan bantu next. Bantu next itu apa? Bantu next adalah ini, bantu next. Setelahnya bantu. Setelahnya bantu adalah ini, list yang berisi angka 50. Maka bantu sekarang posisinya berubah ke sini. Bantu yang lama kita hapus karena sudah pindah.
Kemudian karena ini while, jadi kita cek lagi ke atas. Bantu next tidak sama dengan 0. Apakah bantu next tidak sama dengan 0? Salah, karena ternyata bantu next sekarang itu adalah 0 nih ya. Ada coretan miring ini. Ini artinya 0. Nah, while-nya tidak terpenuhi. Karena satu kondisi sudah tidak terpenuhi, maka ini pasti tidak terpenuhi ya. Karena ini kan dan. Semuanya harus terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka langsung keluar dari while, masuk ke sini. NB next sama dengan bantu next. NB next yang ini. NB next sama dengan bantu next. Bantu next itu apa? Bantu next itu 0. Ya. Bantu next 0. Karena bantu next 0, berarti NB next-nya juga 0. Nah, ini udah 0 ya. Udah 0. Kemudian bantu next sama dengan NB. Bantu next ini. Ini bantu next ini. Bantu next sama dengan NB. Berarti bantu next ini diarahkan ke NB. Bantu next sama dengan NB. Oke, udah. If IB, jika IB 100 lebih besar daripada akhir info. Akhir info adalah 50. 100 lebih besar dari 50 benar, maka akhir sama dengan NB. Ini akhirnya dipindah ke NB. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Ini sudah selesai. Jadi begitulah link listnya. Dengan cara ini, maka data-data yang ada akan saling terhubung. Awal 20, awal next 50, next lagi 100 gitu. Sehingga nanti akan lebih mudah pada proses ini. Baca maju, baca mundur, hapus note yang akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih.